Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengek lah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan, seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, akan memenuhi hajat anda, walaupun itu mustahil di mata anda. Dan mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu, itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istri anaknya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Begitu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas Isya udah nggak ada lagi orang yang luar lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana sini, Masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudhu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini nggak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, Allah, saya akan membiarkan kuda ini jalan di mana tempat yang kau pandu. Ringkas cerita, dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid? Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doanya. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali Engkau. Sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus Anda datang kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya, untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai.